Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga sekolah, kembali lagi nih sama Capsek Sekolah Horor. Ya, sekolah yang gak ada bentuk fisiknya ya. Nah, apa kabar kalian semuanya nih? Semoga baik-baik dan selalu dalam lindungannya. Di kisah kali ini, Capsek akan menceritakan mengenai kuntilanak merah. Cerita kali ini akan panjang ya, dalam artian tidak akan Capsek pisah-pisah menjadi beberapa bagian. Jadi mulai sekarang jika memungkinkan akan jadi satu bagian saja. Namun jika memang terlalu panjang tentu akan Capsek pecah menjadi beberapa bagian. Nah, ceritanya ini mengenai sosok kuntilanak merah yang menceritakan kisah hidupnya dahulu kepada si empunya cerita. Di titik ini terserah kalian mau percaya atau tidak. Capsek mengembalikan keputusannya itu kepada kalian. Karena ada yang berpendapat bahwa siapa yang sudah meninggal akan kembali ke alam baka. Itu yang kepercayaan kita ya sebagai muslim. Namun ada juga yang berpendapat bahwa mereka yang matinya secara tidak normal, rohnya akan tetap bergentayangan di dunia ini. Yap, itu kembali lagi terserah kalian mau percaya yang mana. Di sini Capsek hanya membacakan cerita dari pemilik cerita. Tentunya cerita ini bersumber dari akun Twitter @valenzaman. Dan sebelum kalian mendengarkan cerita ini, Capsek akan berterima kasih untuk like, share, dan komen kalian di video ini. Dan lanjut saja, saatnya kelas dimulai. Namanya Lasmi, kuntilanak merah yang jagain adek perempuan gua sejak 2013 saat dia kuliah di salah satu sekolah desain di Bandung. Lasmi masih tinggal di Pohon Mangga, daerah Wastu Kencana. Lasmi dulunya seorang sinden musik Sunda. Suaminya Asep yang jadi pengiring. Mereka menikah muda di umur 12 tahun pada saat zaman penjajahan Belanda. Mereka berdua bertemu di kebun teh, saling suka, lalu Asep meminang Lasmi, nikah dan kerja bersama. Gue sempat heran, mereka kok nikah pas umur masih belia banget. Tapi Lasmi bilang, memang zaman itu nikah di umur remaja sudah dianggap lumrah. Mereka pasangan sederhana, mirip adik kakak. Dan ketika gue cerita bagian ini, Lasmi ketawa genit melengking. Balik lagi ke cerita. Mereka menikah, menjalani hidup di rumah yang sederhana di daerah Lembang. Mereka nyinden setiap kali ada khitan dan nikahan. Mereka paling senang pas Belanda nyewa mereka buat merayakan pesta, karena akan dibayar cukup mahal meski nggak menutupi kekejamannya. Singkat cerita, Lasmi merasa sedih karena 5 tahun pernikahan nggak kunjung dikaruniai anak, dan ini jadi bahan gibahan hingga jurit para tetangga. Si Lasmi kenapa ya sampai sekarang gak punya anak? Mandul kali ya? Begitulah gibahan para tetangga. Kemudian Asep menghibur Lasmi yang sering nangis saat ingin tidur. Asep bilang, gak apa-apa Neng, kalau kata Gusti Allah dikasih anak sekarang, kun fayakun jadi. Tapi kalau kata Allah belum sekarang, kita tetap berdoa, Allah gak tidur. Lasmi cuma mengangguk dan terus berdoa dalam sujudnya. Dia sering melamun saat melihat ibu-ibu hamil. Bahkan Lasmi kadang-kadang dengan sopan meminta izin ke ibu-ibu hamil yang dia temui di jalan untuk mengelus perutnya, minta titip doanya supaya Lasmi lekas isi. Lasmi kepengen banget punya anak karena rumahnya terasa sepi, ditambah gunjingan tetangga yang tiap hari makin jadi. Temannya Asep bahkan sampai bilang, Sep, lu mending kawin lagi, jangan sama si Lasmi, sampai mati juga gak bakal punya anak. Begitu kata temannya Asep. Tapi Asep tetap teguh cintanya sama Lasmi. Mereka terus bekerja, berdoa, dan berusaha menjalani hidup yang semakin berat. Pernah suatu kali saat selesai pentas di acara orang Belanda, Lasmi digoda salah satu londo yang tahu permasalahan mereka. Kemudian Lasmi diajak, siapa tahu jadi. Tapi Lasmi tersenyum dan menolak.
Dia balas lewat bahasa Belanda, yang artinya, "Terima kasih Tuan, tapi saya tidak akan pernah mengkhianati suami saya." Londo itu tertawa, lalu menepuk pantat Lasmi sebelum berlalu. Lasmi tetap tersenyum dan menahan tangis. Insiden itu makin bikin Lasmi terpukul dan merasa dirinya gak bisa jadi seorang ibu. Sepulangnya di rumah, tangis Lasmi pun meledak. Dia terus bertanya dalam hati, "Apakah benar aku tidak bisa punya anak?" Kemudian Asep memeluknya, menguatkannya, meminta Lasmi tenang, karena menurutnya semua akan ada waktunya. Lasmi bilang, kalau kamu memang ingin punya anak, kamu boleh menikah lagi. Aku gak apa-apa, daripada keadaan terus begini. Aku gak sanggup." Asep kaget mendengar kalimat itu terucap. Dia memeluk Lasmi erat, membiarkan Lasmi malam itu menumpahkan sedihnya. Setelah itu, Lasmi makin pendiam. Asep juga jadi ikutan sedih, gak tahu harus melakukan apa supaya Lasmi bisa bahagia. Ditambah sekarang Asep yang mulai sakit-sakitan karena sering kerja malam dan pulang pagi, hingga rumah tangga mereka pun makin terasa dingin. Akhirnya tahunan mereka berumah tangga di tengah badai yang sedang melanda. Lasmi pun hamil. Dia hamil di tahun ke-10 pernikahan. Awalnya Lasmi gak sadar, dia cuma sering mual dan gampang capek. Lasmi pun menyampaikan kabar gembira ini ke Asep. Doa mereka pun terkabul. Asep pun lega dan bahagia. Meski sakitnya makin hari makin parah, dia ternyata juga kena sakit gula karena faktor keturunan. Namun anak di kandungan Lasmi seperti lilin yang menerangi keluarga kecil mereka. Mereka tetap bekerja. Tapi Asep meminta Lasmi istirahat saja di rumah. Tapi Lasmi gak betah. Walau kondisi hamil muda, dia tetap nyinden walau gampang lelah. Dan berkali-kali Asep minta Lasmi di rumah. Tapi Lasmi tetap kekeh. Dia gak mau Asep yang sakit bekerja sendirian. Lalu, kejadian yang tidak pernah terbayangkan jadi neraka bagi mereka pun terjadi. Lasmi pulang duluan ke rumah. Saat itu dia sedang berjalan kaki di jalan Wastu Kencana. Di zaman itu masih minim lampu. Lasmi yang hamil 3 bulan berjalan pelan sambil menahan lelah dan kantuk. Kemudian sebuah mobil pengangkut tanpa lampu memadai tiba-tiba menerjangnya. Saat mobil pengangkut itu menerjang Lasmi, tubuhnya terseret dan wajahnya menghantam tanah berbatu sampai sejauh kurang lebih 8 meter. Peristiwa tragis itu begitu cepat. Tapi Lasmi masih ingat betul rasanya dijemput kematian yang tidak dihendaki. Tak ada satu mata pun yang menyaksikan. Si supir kaget menyadari telah menabrak seorang wanita. Namun temannya si supir malah berkata, "Sia, kumaha ya? Maut sia." Yang artinya, aduh, gimana nih? Kayaknya meninggal dia. Si supir menelan ludah. Dia sontak melirik-melirik sekitar, takut ada yang melihat. Kemudian teman si supir ikut turun memeriksa. Namun si supir menarik temannya masuk ke dalam mobil. Temannya sempat tidak setuju, tapi si supir tetap mengajaknya untuk kembali ke mobil. Lasmi mendengar dengan sabar. Darah terus mengalir. Rasa sakit maha dahsyat mulai meremas perutnya. Lasmi hanya bisa menyaksikan mobil yang menabraknya pergi. Dia memandang langit, berbagi kenangan di ingatannya. Senyum teduh Asep, kedua orang tuanya di kampung, masa kecilnya, dan angan-angan membesarkan sang buah hati. Air mata Lasmi berlinang bercampur darah. Darah yang menggenang kental di tanah. Rasa sakit di wajah dan perutnya keji meremas tanpa ampun. Lasmi tahu dia akan mati, tapi dia tidak mau kehilangan bayinya. Utun. Lasmi berusaha mengusap perutnya dengan tangannya yang patah sekuat tenaga yang sudah raib. Lasmi perlahan merasakan tubuhnya dingin. Dia kehilangan hidup dan bayinya. Pandangannya yang muram
melihat banyak raut tak kasat mata menyaksikannya sedang dijemput ajal. Mungkin dia masih tertolong seandainya ada yang melihat. Seandainya saja. Itu kalimat di benak Lasmi. Gelap dan kosong. Matanya tertutup sempurna dengan air mata yang menetes, membayangkan sejenak sosoknya sebagai ibu. Namun takdir tidak memberinya kesempatan untuk Lasmi mengalaminya. Tiba-tiba saja Lasmi merasakan rohnya keluar dari tubuhnya. Rasanya sakit tidak bisa dideskripsikan. Lasmi semalaman berdiri memandangi jasadnya yang nahas sampai ditemukan oleh warga saat pagi hari. Lasmi hanya menangis dalam diam. Sekitar pukul 5 pagi, sepasang suami istri yang sedang berjalan kaki melihat jasad Lasmi. Sontak Lasmi minta tolong agar jasadnya dipulangkan. Tapi suaranya tak terjamah mereka. Lalu suami istri itu kalut melihat jasad yang mengerikan. Si suami menyuruh istrinya mengabarkan warga. Tidak lama, beberapa warga berkumpul. Seseorang mengetuk kentungan berseru, "Ayah mayit! Ayah mayit!" Suasana pun ramai dan tegang. Seorang lainnya kenal dengan Asep dan berkata, "Allahu Akbar. Bukannya itu istrinya si Asep ya?" Dia sadar itu Lasmi karena selendang ciri khas Lasmi saat nyinden. Segeralah dia naik andong ke rumah Asep. Saat itu Asep sedang panik-paniknya mencari Lasmi di sekitar rumah karena istrinya belum pulang. Lasmi pulang duluan, tidak lewat jalan yang biasa Asep dan tim sinden lewati. Asep belum tahu kalau Lasmi sudah tiada, tapi ketakutan melanda hebat pikirannya. 1 jam kemudian temannya itu sampai ke rumah. Asep sedang duduk di depan. Linglung melihat temannya. Asep berdiri. "Ada apa kesini?" Temannya itu menatap iba ke Asep. "Lasmi, Sep, sudah meninggal," ucapnya pelan. Asep langsung jatuh terduduk. Asep terisak. Perasaannya hancur seketika dan tubuhnya gemetar. Dia masih belum bisa menerima kabar duka itu. "Ya Allah, Gusti," kata Asep lirih. "Sabar, Sep." "Gimana saya bisa sabar?" Asep menggeleng. "Lasmi di mana?" Temannya langsung menuntut Asep ke TKP. Asep terisak. Perasaannya hancur seketika dan tubuhnya gemetar. Dia masih belum bisa menerima kabar duka itu. Sesampainya di lokasi, warga mengerumuni jasad Lasmi. Asep menembus kerumunan dengan hati terkoyak. Dia mendapati Lasmi yang sudah terbujur kaku. Asep jatuh memeluk jasad Lasmi. "Ya Allah, Neng." Harapan akan keajaiban sirna saat Asep melihat gumpalan darah yang mengering di kaki Lasmi. Asep sudah kehilangan 2 orang yang dicintainya. Sorot matanya redup. Warga iba kepada Asep yang bergeming dalam misaknya. Roh Lasmi pun hanya menangis. Dia ingin sekali memeluk Asep. Bersama temannya, Asep menggotong Lasmi dengan keranda bambu. Jasadnya ditutupi kain. Lalu keranda dinaikkan ke andong. Roh Lasmi duduk di sebelah Asep. Sepanjang perjalanan, Lasmi menggerakkan tangannya seolah menggenggam Asep. Suaminya itu melamun memandangi jasad Lasmi. Asep mengusap cincin kawin di jemari Lasmi. "Neng, Akang janji, cuma Neng yang ada di hidup Akang. Neng yang tenang ya." Roh Lasmi mengangguk dengan pelan. Lalu sayup-sayup terdengar suara isakan. Asep menoleh bingung. Ternyata berasal dari temannya yang duduk di kursi depan. Hari itu juga Lasmi dimandikan. Rumahnya ramai diucapi oleh sungkawa. Para tetangga yang dulu mencibir merasa bersalah. Mereka meminta maaf kepada Asep dan mendoakan Lasmi. Asep menanggapi sekenanya dan berusaha tersenyum. Masih terbayang betapa Lasmi sedih dengan cibiran mereka. Namun ada tetangga yang bergunjing.
Si Lasmi meninggalnya pas lagi hamil. Gimana nanti? Gimana apanya? Ya, begitulah. Tetangga lain berbisik, "Hus, jangan diomongin." Mereka diam dan saling lirik-lirikan. Mereka tidak tahu bahwa roh Lasmi mendengarnya. Tibalah momen yang membuat tangis Asep dan Lasmi benar-benar pecah. Sebelum selesai dimandikan, dukun beranak mengeluarkan janin yang dikandung Lasmi. Setelah janin dikeluarkan, Lasmi hanya menutupi wajahnya karena tidak kuat menyaksikan Asep yang begitu terpukul. Keluarga Asep sampai menarik-narik Asep untuk menenangkan diri dan mencoba ikhlas. 10 tahun mereka menambahkan kehadiran si buah hati, tapi harus kehilangannya. Lasmi menatap urukan tanah terakhir janinnya dikubur. Lalu dia terpejam. Terbesit wajah supir yang menabraknya. Tiba-tiba kepedihan tak tertahankan mengoyak hatinya. Muncul dendam kesumat untuk dibalaskan kepada anak si supir. Lasmi harus menyaksikan si supir merasakan penderitaannya. Lasmi sangat tidak terima atas kematian dia dan bayinya. Dendam kesumat yang teramat besar di dalam diri Lasmi membuat wujudnya perlahan berubah. Tatapan mata yang sebelumnya teduh berubah jadi sorot berwarna merah darah yang menyala. Wajahnya yang ramah berubah menyeramkan. Lasmi terbang ke lokasi dia kehilangan hidup dan si jabang bayi, lalu berdiri di tepi jalan malam itu. Lasmi menyaksikan ulang kilas balik bagaimana peristiwa tragis yang dialaminya berulang kali. Lasmi tersenyum dengan wajah yang robek. Dia ingin segera membalaskan dendamnya. Lasmi menunggu si supir melewati jalan tempat dia meninggal. Namun saat pagi tiba, mobil si supir tidak kunjung lewat. Lasmi menahan geram. Dia benar-benar harus menunggu momen yang tepat untuk membalaskan dendamnya. Lasmi akhirnya pergi ke rumahnya untuk menengok Asep. Lasmi memperhatikan Asep yang sedang menyapu halaman rumah dari pohon di depan rumahnya. Asep tampak begitu senduh. Dia sesekali termenung memegang sapu. Lasmi lalu berkelebat di sekitar Asep sebagai syarat bahwa dirinya ada. Asep pun sedikit tersikap, menggosok tengkuknya. Asep celingak-celinguk ketika merasakan sensasi hawa dingin. "Lasmi di sini, A," bisik Lasmi dengan senyum lirih yang tentu saja tidak terlihat. Asep hanya melanjut menyapu. Lasmi pun duduk di kursi teras memandangi suaminya itu dengan perasaan sedih dan rindu. Neng, biasanya ada Neng di sini. Sekarang tuh merasa sepi. Rumah juga jadi sepi, ucap Asep yang tiba-tiba dengan pelan. Lasmi hanya menahan kesedihan. Entah Asep dapat merasakan kehadiran Lasmi atau tidak. Lasmi memandangi Asep yang terlihat makin kurus. Saat baru selesai menyapu, teman Asep yang dulu membantunya datang. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Asep mengusap tangannya. "Kumaha Asep? Sehat?" Asep pun tersenyum. "Ini Sep, istri saya teh nitip ubi rebus sama pisang buat kamu." Dia memberikan bungkusannya. "Hatur nuhun ya." Asep menerimanya dengan senyum. "Alhamdulillah Dang." "Dimakan ya Sep, cepat sembuh kamu." Lalu temannya berpamitan. Lasmi tersenyum, ada kelegaan bahwa masih ada orang baik yang membantu suaminya. Asep pun masuk ke dalam rumah, diikuti Lasmi. Lasmi hanya memandangi Asep menikmati makanan itu sendirian. Rumah makin terasa hampa. Lasmi ingin sekali seperti dahulu ketika mereka makan bersama. Sambil mengunyah, Asep menatap kursi di depannya seakan menganggap Lasmi ada di sana. "Makan yang banyak ya, A," ucap Lasmi. Hari itu Lasmi mengelilingi rumah, mengingat kesehariannya. Sementara Asep membersihkan sulingnya, karena malam nanti akan mengisi acara pesta Belanda. Sambil berkeliling, Lasmi mendengar tembang Sunda kesukaannya yang dimainkan Asep dengan sulingnya. Perasaan Lasmi pun menghangat.
Sorenya, Asep siap-siap berangkat. Teman-teman tim mengiring menunggu di teras. Biasanya Lasmi akan menyambut dan sejenak mengobrol. Kali ini hening. Lasmi ke teras seakan menyapa mereka. Ada yang ngerasa dingin gak? Bisik salah satunya. Iya, Lasmi mungkin. Lasmi, yang tenang ya. Lasmi tersenyum, lalu kembali ke kamar. Asep sedang mengenakan pakaian, lalu meraih salah satu pakaian Lasmi, menghirup aromanya dalam-dalam. Akang berangkat ya, Neng? Ucap Asep. Iya, Kang. Lasmi seakan mencium tangan Asep. Lasmi mengiringi Asep dan tim ke acara. Tiba di panggung acara. Asep duduk memegang sulingnya. Posisi Lasmi telah digantikan oleh anak teman Asep. Masih belia, tapi cukup lihai menyanyikan tembang. Asep termenung. Rasanya kemarin Lasmi masih bernyanyi. Dadanya sesak. Selendang ciri khas sinden telah berpindah tangan. Seluruh tim menyadari Asep melamun, sedangkan Lasmi duduk di sampingnya. Sep, kenapa? Tegur Dadang. Enggak apa-apa. Sep, mungkin saya terlihat ikut campur, tapi kamu harus rela, biar Lasmi juga bahagia. Iya, jawab Asep lirih. Lasmi yakin Akang pasti bisa, bisik Lasmi. Pertunjukan pun dimulai. Asep memainkan sulingnya seirama dengan alat musik lain. Dia menatap punggung sinden baru yang sedang nembang sambil membayangkan itu Lasmi. Perlahan Asep merasakan kakinya kesemutan, tapi dia menghiraukannya dan berusaha fokus. Sementara Lasmi mulai khawatir. Lasmi tahu betul Asep sedang menahan sakit. Gulanya yang semakin kumat membuatnya terasa sangat perih. Asep mulai keringetan, tapi Lasmi tidak bisa berbuat apa-apa selain seolah mengusap punggungnya. Asep membatin, Gusti, setidaknya saya bisa malam ini. Lasmi mendengar suara batin itu, lantas dia menangis. Tim mengiring menyadari ada nada meleset dan takut ketahuan oleh penonton. Mereka bisa kena masalah nantinya. Beruntungnya Asep dapat bertahan sampai pertunjukan selesai. Dadang menghampiri Asep. Sep, kamu istirahat dulu habis ini. Takut ada apa-apa. Asep mengangguk pasrah. Ternyata ada wanita londo yang menyadari kesalahan Asep. Dia menghampiri Asep yang hendak pergi dari panggung. Saya sering menonton pertunjukan kalian, tapi kamu tadi berbeda, kata wanita itu. Maaf non, Asep menunduk takut. Mana sinden yang biasa dengan kamu? Asep terdiam. Kenapa kamu diam saja? Tanyanya lagi. Kali ini dengan penekanan. Asep makin takut. Jika tidak dijawab, dia bisa kena masalah. Dijawab pun hanya akan menambah kesedihannya. Punten non, Asep sedang tidak sehat, ucap Dadang sopan sambil menarik lengan Asep menjauh. Dadang membawa Asep ke belakang panggung. Kamu gak apa-apa? Tanya Dadang cemas. Gak apa-apa, nuhun dang, kata Asep masih merasa tegang. Lasmi menatap tajam wanita londo yang kembali ke kumpulannya. Lalu gelas yang dipegang salah satu temannya tiba-tiba pecah. Mereka sangat kaget. Lasmi tertawa melihat mereka yang bingung sekaligus ketakutan. Pertanyaan itu menyinggung Lasmi, dan dia hanya memberi peringatan. Untungnya pecahan gelas tidak melukai mereka. Londo-londo wanita itu langsung menjauh dari panggung. Setelah itu, Lasmi menghampiri Asep yang sedang duduk. Asep sedang memijit kakinya yang masih kesemutan. Lasmi duduk di sampingnya. Akang gak apa-apa? Asep hanya diam. Tim pengiring memandangnya iba. Sep, kamu gak apa-apa kan sementara ini istirahat dulu? Tanya Dadang mewakili timnya yang khawatir. Oh iya, gak apa-apa Dang. Asep mengangguk. Sebenarnya Asep sedih karena itu mata pencariannya. Bagaimana dia mencukupi kebutuhan hari-harinya jika dia tidak bekerja? Dadang memberi upah acara tadi. Sep, terima ya, ini ada sedikit rezeki dari kita.
Ya Allah, atur nun pisan ya. Asep mengelap air mata lalu menyalami rekan-rekannya. Lasmi pun terharu. Dia mengelilingi mereka seakan mengucapkan terima kasih. Asep dan tim pun bergegas pulang. Asep hanya memandang lurus. Dia biasanya bergenggaman tangan dengan Lasmi, membahas esok hari dan impian mereka. Namun kini, Asep hanya berbicara dalam hati. Sesampainya di rumah, Asep berpamitan dengan timnya. Lalu dia duduk sebentar di teras melepas lelah. Biasanya Lasmi akan mengambilkan segelas air putih. Hari ini terasa sangat berat untuk dilalui. Asep harus serba sendiri. Lasmi ingin sekali menguatkannya, andai dia bisa. Asep pun masuk ke dalam rumah, mengambil minumnya sendiri. Lasmi menunduk jika saja dia bisa mengambilkan minuman untuk Asep tanpa harus membuatnya takut. Maafin Lasmi ya, ucap Lasmi sendu sembari berdiri di sebelahnya. Asep bergeming sebelum ke kamar. Lasmi mengikutinya. Asep mengganti bajunya lalu merebah di kasur. Asep menghadap sisi dia dan Lasmi biasanya mengobrol sebelum tidur. Lasmi pun merebah di situ. Mereka bertatapan tanpa Asep tahu. Lasmi tersenyum. Istirahat, A. Asep berkata sendiri. Malam ini dingin, Neng. Lalu dia pun tertidur. Dan itu dia cerita mengenai kuntilanak merah. Bagaimana cerita kali ini menurut kalian? Kayaknya daripada horor nih lebih kayak sedih ya. Jujur bacanya aja tuh kayaknya sedih banget. Kalau ada hubungannya sama orang tua dan anak tuh kayaknya gimana gitu. Nah, terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan cerita ini. Dan tentunya terima kasih kepada akun Twitter @valenzaman yang telah memberikan kami izin untuk membacakan cerita ini. Jangan lupa like dan share video ini agar warga sekolah horor semakin bertambah. Dan sampai jumpa di kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.